Halo dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Twilight of the Warrior World in tahun 2024. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah wilayah di Hong Kong bernama Kowloon yang pernah menjadi tempat perebutan bagi para gangster, yang mana saat itu juga Hong Kong sedang mengalami krisis karena akibat penjajahan Inggris. Sehingga dengan hal itu masing-masing geng atau para ketua mereka semua berusaha untuk menjadi penguasa agar tidak ditindas. Di saat itu kita akan diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama Kai Klon, di mana dia datang bersama anak buahnya untuk mengalahkan geng penguasa saat itu bernama Louis Sentung. Beberapa tahun kemudian setelah peperangan tersebut, kini Hong Kong menjadi tempat yang maju walaupun masih dalam masa penjajahan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang bos gangster yang bernama Mr. Big. Si Mr. sendiri merupakan seorang bos yang masih dari aliansi Triad atau Kai Klon yang kini berkuasa di tempat yang berbeda. Selain itu juga dia memiliki sebuah bisnis klub malam dan tarung jalanan sebagai sumber penghasilannya. Dan di dalam pertarungan itu juga kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Chan Lok Wan yang sedang menghadapi anak buah Mr. Big. Dan saat dia memenangkan pertarungannya, dia langsung dipanggil Mr. Big yang sedikit terkesan dengan keahliannya. Dia juga menawarinya untuk masuk ke dalam gengnya, namun dia sama sekali tidak tertarik menjadi anak buah Mr. Big. Sedangkan yang dia inginkan saat ini adalah uang tunai untuk membuat KTP resmi agar dirinya bisa hidup nyaman sebagai warga asli di sana. Mendengar hal itu, tangan kanan si Mr. Big yang bernama Ching pun dia berjanji akan membuatkan KTP untuknya dan tidak akan memberikan uang kepadanya. Dan dia harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan KTP tersebut. Hingga saat dia menagih KTP-nya, betapa kesalnya dia saat dia ditipu oleh mereka dengan memberinya KTP palsu. Jelas hal itu membuat Chang sangat kesal untuk kemudian dia mencuri sekantong uang mereka dan kabur dari sana. Saat dalam perjalanan sempat terjadi aksi pukul-memukul yang dimana kita akan diperlihatkan dengan kemampuan tangan kanan Mr. Big yakni Ching yang memukul kusribus itu hingga bolong dengan dua jarinya. Dan hal itu bisa dipastikan bahwa dia bukanlah pria sembarangan pada umumnya. Pelarian mereka pun terhenti ketika Chan masuk ke wilayah yang siapapun tidak sembarangan bisa masuk ke wilayah tersebut, yakni wilayah Kowloon. Melihat hal itu, mereka pun berhenti mengejar karena mereka sudah bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah tersebut tanpa izin, meskipun Mr. Big masih satu aliansi dengan Kai Klon. Di sana juga kita akan diperlihatkan dengan tangan kanan Mr. Long yang bernama Sin dan menyuruh mereka untuk pergi dari sini. Sedangkan Chan yang kabur ke tempat ini, dia dan semua anak buahnya akan menyusuri tempat ini untuk menangkap Chan. Di sisi lain, Chan sendiri begitu sangat kesal karena ternyata tas yang dibawanya selama ini bukan berisi sejumlah uang, melainkan tas itu hanya berisikan sebuah narkoba. Kemudian dia pun berinisiatif untuk menjual barang itu kepada penduduk di sana agar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membuat KTP. Namun apa yang terjadi di sana, mereka justru menghajarnya saat itu juga. Di sini kita akan diperlihatkan betapa susah dan capeknya beliau saat semua orang mengejarnya untuk dihabisi. Sehingga saat dia sampai ke tempat cukur, dia pun meminta kepadanya untuk membantu mencegah kebrutalan mereka. Namun lagi-lagi Chan salah masuk karena semua orang-orang di sini memiliki seni bela diri yang sangat mematikan. Di mana si tukang cukur itu juga dengan santainya melawan Chan dan berhasil mematahkan tulangnya dengan santai.
Setelah itu, si tukang cukur itu pun memintanya untuk pergi dari sana sebelum mereka menghabisi nyawanya. Dengan kondisinya saat ini, dia pun sangat susah melangkah dan beberapa kali jatuh dari atap rusun. Sehingga akhirnya dia pun kembali ditemukan oleh Shin dan si tukang cukur tadi yang menanyakan tentang tujuan dia datang ke sini. Dia pun mengatakan bahwa dirinya telah ditipu oleh Mr. Big yang menjanjikan akan memberikan KTP untuknya. Si tukang cukur itu juga menanyakan tentang keberadaan keluarganya, namun dia menjawab bahwa dia sama sekali tidak punya keluarga dan dia berniat ingin mempunyai KTP resmi agar diakui sebagai penduduk asli. Dan faktanya si tukang cukur itu merupakan ketua dari tempat ini, yakni Mr. Kaiklon, di mana dia berbaik hati akan menyembuhkan patah tulangnya itu oleh anak buahnya. Dan setelah dia sembuh, dia harus segera pergi dari wilayah ini sebelum semuanya semakin kacau. Setelah itu, Long pun menghampiri Mr. Big yang sedang tidur di kamarnya. Di sana dia mengira bahwa Mr. Long akan menghabisinya untuk kemudian dia mengeluarkan pedangnya di bawah ranjang. Namun kedatangan Mr. Long ke sana bukan untuk mencari masalah, melainkan dia memberikan sejumlah narkoba yang kemarin diambil oleh Chan. Dia juga meminta Mr. Big untuk membayarkannya dengan uang, namun di sana dia menolaknya dan meminta Long untuk merawatnya saja. Setelah dia sembuh dari lukanya, dia pun menanyakan kepada Evie tentang luka yang ada di mukanya. Di sana Shin yang menjawab bahwa luka itu didapat setelah mereka saling baku hantam dengan anggota triad lain. Dan dia juga mengatakan bahwa sang bos yakni Kaiklon kini sudah membereskan semua masalah Chan dan sudah membayarnya. Di mana dia juga harus tanda tangan karena dia kini berhutang jasa kepada sang bos. Jadi sang bos membayarkan masalah itu kepada Mr. Big dan untuk timbal baliknya dia harus bekerja di mana saja, apa saja untuk membayarkan hutangnya. Setelah itu dia pun akhirnya kini bekerja di pabrik pembuatan bakso Solo dan diajari cara membuatnya. Di situ dia sempat pusing karena yang mengajarkannya sangat cepat sekali menjelaskan tata caranya sehingga membuat otaknya sedikit balideg. Namun di sana juga ada seorang anak kecil yang dengan baik hati akan mengajarkan caranya. Dan karena Chan belum memiliki tempat tidur yang layak, dia pun terpaksa harus tidur di emperan genteng yang cukup tinggi. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi saat dulu di mana dia sedang berlayar di sebuah kapal bersama teman-temannya. Keesokan harinya dia pun kembali bekerja serabutan seperti manggul galon, gas LPG termasuk manggul bagong atau saat itu dia bisa disebut sebagai kuli panggul. Sedangkan untuk sang bos sendiri yakni Kaiklon, dia mengatur segala aktivitas warganya seperti memakai air dengan hemat dan sebagainya. Selain itu dia juga sebagai ketua yang selalu mendengarkan rakyatnya sampai-sampai ada seorang nenek-nenek yang mengeluhkan bahwa CD warna pinknya ada yang mengambil. Di suatu hari, Chan melihat si anak itu sedang berada di sebuah klub malam dan menyaksikan ibunya sedang disiksa oleh pelanggannya sendiri. Tak cukup sampai di situ, bahkan ibunya pun disiksa hingga mati dan dibuang ke atap yang dipenuhi dengan kabel listrik. Si pelaku pembunuhan itu sengaja membuangnya ke sana agar semua warga mengira bahwa kematiannya seolah-olah tersengat listrik. Namun justru Chan yang melihat langsung penyiksaannya, dia pun dengan baik hati menolong si ibu dan menurunkannya dari atas. Kemudian Kaiklon berterima kasih kepada Chan yang sudah berbaik hati untuk menolong ibunya. Setelah itu mereka pun langsung mencari tahu tentang asal-usul kematiannya. Sehingga anak buahnya pun mengatakan bahwa si ibu tewas setelah disiksa dan didorong dari gedung yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, si anak pun langsung menangis dan tidak terima ibunya diperlakukan seperti itu. Keesokan harinya, Chan beserta yang lain memutuskan untuk membalaskan dendam si anak tadi dengan menghajar si pelaku.
Setelah memberi pelajaran kepadanya, dia pun berkenalan dengan teman Sin yang bernama King. Kemudian setelah lama dia mengenal dengan penduduk di sana, dia pun sangat terlihat akrab sehingga seakan-akan dia sudah menjadi keluarga dekat dengan penduduk di wilayah itu. Beberapa hari kemudian dia melihat sebuah berita di TV yang mengabarkan bahwa pemerintah Inggris berniat menyerahkan Hong Kong ke Cina. Namun ada sedikit permasalahan di mana pemerintah Inggris tidak bisa mengatur para gangster di kota Kowloon, sehingga perpindahan negara ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Di sisi lain, Mr. Long terlihat sedang mengecek kesehatannya oleh Evie. Di situ anak buahnya mengatakan bahwa dia sedang mengidap tumor di jantungnya, dan jika tidak segera dioperasi, usia sang bos dipastikan tidak akan lama lagi. Dan dia juga meminta kepadanya untuk merahasiakan penyakitnya ini dari orang lain. Singkat cerita, kini Mr. Long terlihat menemui seorang bos besar yang bernama Mr. Chow. Dia sendiri merupakan penguasa seluruh geng yang ada di Kowloon sekaligus pemilik tanah di wilayah itu. Kedatangan dia ke sana, dia ingin menyetorkan uang bulanan hasil dari bisnisnya selama ini. Dan disinilah kita akan mendapatkan sebuah fakta bahwa dulu wilayah itu dikuasai oleh kedua kubu gangster yang dipimpin oleh Chow dan satunya dipimpin oleh musuhnya bernama Jim. Hingga singkatnya perebutan wilayah itu bisa didapat oleh Mr. Chow berkat bantuan dari Kai Klon, di mana dia dengan brutalnya menghabisi semua gangster musuh dengan keahliannya. Dan sejak saat itu juga tidak ada lagi pertikaian. Namun Mr. Chow sampai saat ini masih belum menerima karena istri dan anak-anaknya telah dibantai oleh Jim, dan dia berniat akan membalaskan dendamnya ini kepada keluarganya. Namun untuk saat ini keluarganya belum pernah ditemukan oleh mereka. Beralih kepada Chan yang meminta kepada sang bos untuk mengizinkan tinggal selamanya di kota ini. Namun dia mengatakan bahwa kota ini akan dihancurkan oleh pemerintah dan dia harus belajar menjadi tukang cukur agar suatu saat nanti jika dia tidak ada pekerjaan, setidaknya dia bisa membuka cabang dari tempatnya ini. Di sisi lain, kini Mr. Chow sudah mengetahui tentang keluarganya Jim untuk kemudian dia mengundang semua sahabatnya untuk makan malam bersama. Termasuk Chan, Sin, Evie, dan juga King Fun diundang untuk perayaan tersebut. Namun sebelum berangkat, di sana Sin sempat menjelaskan kronologi secara singkat tentang perselisihan antara Mr. Chow dan Jim. Sin pun beralih dengan memperlihatkan seorang ketua gangster yang ikut andil dalam menghadapi Jim di masa lalu, di mana orang itu dikenal sebagai Tiger. Di dalam pertemuan itu juga Tuan Long sedikit murung karena identitas Chan kini sudah diketahui oleh Mr. Chow, di mana Chan ini merupakan anak dari Jim yang pernah membantai istri dan anaknya dulu. Sin beralih kepada Mr. Big yang sedang menonton acara balapan kuda. Di situ mereka bersatu dengan pemerintah untuk menghancurkan kota Kowloon. Setelah itu dia langsung bertemu dengan Mr. Chow yang mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kota Kowloon. Dan di sana juga dia memberikan identitas Chang dengan tujuan untuk mengadu domba antara dirinya dan Kai Klon. Keesokan harinya, sang bos memerintahkan semua anak buahnya untuk meninggalkan wilayah ini. Namun di waktu yang sama, kini Mr. Chow dan Tiger sudah tiba di sana untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Jim. Sehingga di sana terjadi aksi baku hantam yang tak terelakkan.
Di dalam pertarungan itu, jelas-jelas Chan sangat tidak sepadan melawan Mr. Chow yang sudah berpengalaman. Namun dengan tekad yang kuat dari Chan, akhirnya dia pun mengalahkannya hingga tak berdaya. Di situ dia pun berniat membunuhnya, namun hal itu dicegah oleh Long yang langsung memukul Chang. Kemudian Mr. Chow pun meminta Long untuk membunuh Chang, namun di sana dia hanya membiarkannya. Kesal dengan hal itu, Mr. Chow pun justru menyerang balik Kai Klon, namun hal itu dicegah oleh Chang yang berakhir dengan ditusuk oleh Mr. Chow. Setelah pergi dari sana, dia pun sudah ditunggu oleh anak buah Mr. Big yang memintanya untuk bekerja sama melawan Kai Klon, di mana Mr. Chow akan memberikan apapun kepadanya asalkan Chang keluarga Jim harus mati. Dan saatnya tiba, Shin pun memberitahu mereka bahwa Mr. Big sudah datang ke sini untuk menghabisi Chang. Di sisi lain, anak bos si Tiger yang mendengar bahwa Mr. Big sudah masuk ke sana, dia pun meminta izin kepada sang bosnya untuk pergi ke sana membantu Kai Klon. Karena faktanya bahwa dulu saat dia berusia 13 tahun, dia diasuh dan dibantu Kai Klon hingga menjadi seperti ini. Dan sekarang dia akan menyerahkan nyawa dan raganya sebagai balas budi atas kebaikan Mr. Long waktu dulu. Ketika mereka bertemu di sana, Mr. Big mengatakan bahwa Mr. Chow kini sudah menyerahkan kota ini kepadanya jika dia memberikan Chang. Dan jika tidak diberikan, maka mereka akan mengacaukan tempat ini dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Di sisi lain, Chang sendiri kini sedang dibawa oleh Effie untuk menjemujikannya di tempat yang aman. Namun sial, saat dalam perjalanan dia diketahui oleh anak buah Mr. Big hingga terjadi baku hantam di sana. Dan di sini kita akan melihat kemampuan anak buah Mr. Big yang sangat-sangat brutal, di mana ketika Shin menusukkan pisau ke badannya, dia justru kebal dari benda tajam apapun, sehingga hal itu justru membuat Shin harus kehilangan jari-jarinya. Dan Chang yang sedikit sadar dari komanya, di sana dia menyaksikan Kai Klon bosnya sendiri harus tewas karena mendapat tusukan dari anak buah Mr. Big. Dan sebelum dia mati, dia meminta kepada semua anak buahnya untuk membawa Chang dan pergi dari sini. Setelah kejadian tersebut, Mr. Chow pun datang ke sana dan membatalkan perjanjian mereka karena mereka tidak berhasil membunuh Chang. Namun di sana mereka tetap kekeh ingin mendapatkan tempat ini karena ternyata mereka telah menyandera para mafia tanah di sana dan menjualnya dengan harga murah. Dan untuk saat ini hanya Mr. Chow lah satu-satunya orang yang belum memberikan keputusannya untuk menjual dan memberikan tanah ini. Dan karena Mr. Chow banyak alasan, akhirnya dia memukulnya dengan palu dan mengurungnya seperti binatang. Kemudian di situ dia menyarankan kepada sang bos dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menjual tanah ini ke pemerintah dengan harga yang sangat tinggi, dan dengan itu mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil penjualannya. Namun ternyata pada malam harinya di sana dia justru dibunuh oleh anak buahnya sendiri saat itu juga. Sehingga akhirnya kini tempat itu diambil alih oleh anak buah Mr. Big dan menjadikan warga setempat menjadi budak mereka.
Sin beralih kepada Chang yang kini sudah pulih dari lukanya. Di sana dia kemudian mendatangi kediaman Tiger untuk mencari keberadaan rekan-rekan yang lain. Namun si Tiger mengatakan bahwa kini mereka sudah mati akibat menyelamatkan Chang. Sedangkan Chang yang tak percaya begitu saja, dia justru mengancam balik kepadanya bahwa jika dia tidak memberikan lokasi keberadaannya, maka dia akan membunuhnya beserta semua anak buahnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia hanya ingin mati di Hong Kong dan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh Kai Klon. Singkat cerita, ketika mereka bertemu, mereka pun berencana untuk kembali ke kota tembok dan menghajar semua orang yang terlibat membunuh bosnya. Sementara itu, Sin pun beralih ke kota tembok yang terlihat sedang merayakan sebuah acara di sana, di mana semua anak buahnya juga diajarkan untuk menjadi orang-orang kebal dari benda tajam apapun. Di sisi lain, Chang kini sudah tiba di sana dan meminta kepada si anak untuk mengatakan kepada semua warga kampung agar mereka tetap berada di dalam rumah. Dan saatnya tiba, di sana Chang pun dengan seorang diri menghajar mereka semua saat itu juga. Tak lama kemudian, Sin dan yang lainnya pun datang ke sana membantu Chang untuk membalaskan dendam mereka terhadap bosnya yang sudah meninggal. Sementara itu terjadi aksi kejar-kejaran antara Chang dan si raja, di mana akhirnya mereka harus beradu kekuatan yang awalnya Chang sempat tak berdaya. Dan karena si raja memakai ilmu hitam, jelas hal itu membuat mereka sangat kewalahan hingga akhirnya Chang mengetahui kelemahannya, di mana dia memasukkan sebilah pisau ke mulutnya dan ditelan hingga sampai ke perutnya. Dan disitulah mereka langsung menghajar si raja hingga tewas saat itu juga. Setelah semua yang terjadi, mereka pun menghampiri Mr. Chow dan melepaskannya dari kurungan.